Sobokati membuat sebuah gedung kesenian yang pada itu wah, luar biasa, sangat terkenal. Sobokati itu tempat untuk belajar berkesenian. Dari nguji, tekuk ke luar, nyempurit, menjadi nguji lagi. Nah, itu dahukelan. Tari Jawa itu semua dari ujung kepala sampai ujung kaki itu bergerak semua. Breakdance itu. Nah, itu kita punya tariannya. Cakil itu. Oh, cakil gerakannya patah-patah. Dulu pernah saya punya murid dari California, cewek. Ikut saya selama 6 bulan. Sering ikut lomba-lomba kayak tari Semarangan gitu. Dan nggak pernah kalah. Oh. Selalu dapat juara. Karena tari itu di samping menjadi hobi juga bisa juga menjadi pekerjaan. Oh, begitu, Pak? Oh, contohnya saya. Halo, jumpa lagi dengan Vivi di sini. Tentunya masih di Lumpia Talk, sebuah program yang oke dari channel kesayangan kamu tentunya, yaitu Lumpia TV. Nah, untuk saat ini saya masih berada di Merdi, sama seperti venue di episode sebelumnya. Kali ini tempat untuk berlatih Gamang Semarang. Nah, kita akan membahas apa? Di sini saya sudah ditemani nih sama Pak Toto yang sedang memegang atau memainkan gamelan ya. Halo Pak Toto, apa kabar? Hey. Sehat Pak? Selalu sehat. Wah, kayaknya ini segar bugar ini. Selalu sehat. Iya. Apa ini Pak? Rahasianya olahraga atau karena terus berkesenian jadi awet muda dan segar? Berkesenian itu juga bagian dari olahraga. Oh gitu. Nah, terus luar biasa. pola hidup yang sehat, Ah? terus berpikir positif. Oh, oke. Akan menaikkan baiklah. imun kita. Oh begitu. Oh iya. Oke, sip. Oke, Pak Toto, kita akan ngobrol tentang Sobokarti saat ini. Boleh diceritakan nggak sih sejarah Sobokarti secara singkat saja? Oh iya. Sobokarti itu sebuah perkumpulan kesenian yang lahir tahun 1929. Wow, Mungkin sudah Mbah lama. belum lahir. Iya, mbah saya Iya. kali ya. Dalam perjalanannya tahun 31 Sobokarti membuat sebuah gedung kesenian yang pada itu wah, luar biasa, sangat terkenal. Dan Sobokarti sendiri sampai sekarang muridnya sudah luar biasa banyak. Itu muridnya tersebar hanya di Semarang saja, Jawa Tengah atau Berbagai kota banyak mereka berbagai mendirikan kota. sanggar-sanggar di daerahnya daerahnya masing-masing. masing-masing? Oh begitu. Balik lagi tentang gedung tadi. Gedung ini didirikan oleh siapa Pak? Itu begini, jadi perkumpulan kesenian Sobokarti itu kan perkumpulan rakyat ya. Jadi berbagai seniman dari Solo, Surakarta, Semarang itu berkomunitas di situ. Terus mengajukan kepada pemerintah Belanda pada waktu itu dengan dibantu oleh keluarga Mangkunegaran, dibuatlah sebuah gedung namanya Gedung Sobokarti. Oh gitu, jadi minta difasilitasi. Iya. Kemudian dibangunkan gedung Sobokarti yang saat ini di Jalan Dr. Cipto nomor 31. Oh, baik. Semarang. Semarang, oke. Pak, kesenian apa sih yang ada di dalam Sobokarti ini? Sobokarti itu tempat untuk belajar berkesenian. Jadi bukan tempat sekarang hanya untuk belajar berkesenian. Seni yang diajarkan di sana ada seni tari, karawitan, pedalangan, ada prantocoro, ada mocopat. Oh, lumayan lengkap ya Pak ya? Iya. Ini yang bisa belajar di sana hanya anak-anak atau orang yang sudah dewasa kayak saya juga masih boleh Pak? Sekarang ini siswa belajarnya dari prasekolah Prasekolah. sampai tak terhingga. Oh gitu, orang tua juga nggak masalah ya Pak ya? Asal masih bisa bergerak. Oke, baiklah. Kalau untuk seni tarinya sendiri yang konsen untuk diajarkan di situ, tari Jawa atau macam-macam? Sobokarti
itu mengajarkan tari Surakarta. Jadi tari klasik gaya Surakarta. Oh begitu. Walaupun di sana juga diberikan pengenalan tari daerah, pengenalan tari kreasi Kreasi baru. Fokusnya di tari klasik gaya Surakarta. Oh begitu. Itu pasti lebih susah ya Pak? Sangat susah sekali. Baik. Selain tari tadi ada Pranoto Coro, kemudian gamelan seperti ini tadi ya. Bapak tadi nggak apa-apa loh sambil tingtung juga kayaknya romantis gitu loh Pak. Masa? Iya Pak. Baper nih. Oh iya Pak. Ya Pak, biasanya kalau memainkan gamelan kayak gitu ada filosofinya nggak sih? Ada. Jadi memainkan gamelan itu juga melatih kita untuk bersabar, berperilaku santun. Jadi selama ini orang-orang yang berkesenian, belajar seni tradisional Jawa itu kebanyakan orang-orang yang santun, tidak temperamental. Oh begitu. Sabar, iya. Lebih sareh, lebih iya. menep gitu. Saya itu sangat sabar. Orang datang nagih utang, saya sabar. Itu nagih utang Pak. Kalau Bapak yang menagih utang. Iya. Oh gitu ya. Jadi luar biasa. Jadi nggak ada ruginya kita belajar tentang kesenian ya Pak ya. Sangat positif Pak. Jadi sangat bukan positif. rugi, tapi justru sangat membuat kita itu menjadi kaya. Kaya akan kasana budaya, kaya akan rasa bersyukur pada Tuhan, kaya akan semuanya lah. Saya sekarang ini sudah merasakan sangat positif banget ya. Dengan usia saya yang sudah mendekati kepala 6. Wow, oh iya Pak. Iya, tapi orang mengatakan saya masih energik, masih bergerak leluasa begitu. Sehat, karena berkesenian. Bugar ya. Iya. Kalau di Sobokarti Bapak mengajar juga? Ya, sampai sekarang saya masih dipercaya di sana untuk mengampu seni tari. Oh, seni tari? Iya. Walaupun gemuk tapi. Oh gitu, nggak ada halangan ya kalau misalnya ada. saya, Mbak Vivi tuh gemuk, nggak pas deh kayaknya belajar tari. Nggak ada kaitannya dengan fisik. Nggak ada kaitan dengan fisik. Semua itu ada teorinya, ya kan? Ada metode pengajarnya, jadi pasti bisa. Oh begitu. Saya jamin deh pasti bisa. Oke. Bisa dicontohkan Pak gerakan-gerakan tari Jawa, Surakarta. Jawa itu ada sangat banyak sekali dasar tarinya ya. Tapi untuk tangan aja itu banyak sekali. Kita membentuk sebuah jari aja itu ada beberapa. Kalau seperti ini namanya jempolnya ditekuk gini, namanya ngeruji atau ngerayung. Ngeruji. Ngeruji. Ya. Tekuk jari tengah bertemu dengan jari ibu jari membentuk lingkaran. Ini namanya nyekiting. Kayak salam Semarang ini nyekiting ya. Terus ini ibu jari ketemu dengan jari telunjuk. Begini ya. Ini namanya nyempurit. Aduh, susah ya ini. Oh iya, susah. 3 aja ini juga susah. Kita bisa melakukan sebuah gerakan yang dari ngeruji, tekuk ke luar, nyempurit, menjadi ngeruji lagi. Itu udah ukelan. Iya. Ngerayung ngeruji ini kalau di sini menjadi taweng. Kalau di sini menjadi taweng atau latulap. Beda-beda, Pak. Wah, ya kan? Ini belum gerak, ini baru pose aja. Kalau gerak bisa dari sini bawa ke atas, terus ke taweng. Ini namanya udah latulap. Kayak orang melihat sesuatu, silau, terus ditekuk. Nah, asalkan teorinya tepat, mengajarkan tari nggak sulit. Dan yang menerima juga gampang. Coba Mbak Vivi ulang lagi tadi dari sini. Ya, keluar, tekuk. Nah, berapa menit ini? Nggak ada 5 menit udah bisa nari itu. Iya kan? Iya. Asal teorinya tepat, metodenya tepat, pasti mudah. Ini baru tangan ya Pak? Ya baru tangan. Belum gerakan kaki. Wah, belum badan ya. Gesturnya belum kepala. Wah. Itu banyak sekali. Makanya itu tadi olahraga ya? Ya. Itu olahraga ya kalau kita Tari Jawa itu semua dari ujung kepala sampai ujung kaki itu bergerak semua. Diberi tenaga semuanya.
untuk memandang aja udah ada gerakannya. Ada gerakan leher itu dari sini menjadi gini, namanya gedek. Ya, ini kucang longgadung. Ada yang gini, banyak selulup. Ini lenggut. Wah, banyak sekali. Pacak, jonggo. Waduh, ini baru leher, belum tangan, belum yang lain. Banyak sekali. Wah, ini kayak ini gerakan ini dance Korea nih. Iya. Gini. Jangan salah, Mbak. Gerakan yang ada di sana kita semua punya. Oh gitu ya? Oh iya. Gerakan-gerakan yang Anda pernah lihat flash dance, break dance itu. Break dance. Nah, itu kita punya tariannya. Cakil itu. Oh, cakel break Gerakannya dance. patah-patah. Iya, itu kayak break dance. Oh, kita punya semuanya. Iya. Luar biasa ya ternyata kekayaan kesenian. Itu baru gerak tari, belum iringannya dan segala macam. Pak, ini yang belajar di sana mencapai berapa orang nih? Aduh, ini saya sampai nggak terhitung ya, karena gini. Karena siswa itu kadang ada masuk keluar. Oh, begitu. Tapi yang setiap minggu atau setiap hari latihan itu kalau berkumpul semuanya itu mencapai sekitar 150-an lebih lah. Wow, banyak sekali. Ya, bahkan satu kelas yang saya ampu itu kelas yang dewasa ya. Itu sekali latihan itu lebih dari 30, ada yang sampai kemarin sampai 50 gitu. Satu kali latihan itu, satu kelas. Satu kelas, Iya. 50 orang. Iya, yang saya ampu itu. Nggak Jadi uyel-uyelan, Pak. kebetulan Sobokan itu gede banget gedungnya. Oh, Kita punya dua joglo, dua tempat, jadi dipisah-pisah begitu. Kapasitasnya masing-masing joglo? Kalau yang joglo Ratusan. utama itu 100 masuk. Wow. Iya, kalau yang joglo penunjang itu mungkin ya 40 sampai 50 masuk. Pak, kalau misalnya ini saya mendaftar untuk menjadi Mbok tenanan aja misal. misalnya saya mendaftar jadi murid, ada nggak sih syarat-syarat tertentu gitu? Syaratnya satu, datang. Oh iya, Gitu aja ya? ada yang online mau datang mau latihan tapi nggak pernah datang, iya kan? Datang dulu, datang. Kalau perlu jangan daftar dulu, latihan dulu. Kalau sudah srek, udah suka, baru deh daftar. Dan saya jamin pasti suka. Itu ada tingkatannya nggak Pak? Misalnya tingkat apa dasar, Iya. kemudian mahir, Iya, gitu-gitu. Oh iya. gitu. Jadi untuk pemula itu materi-materinya materi kayak dasar tari gitu. Nanti naik ke atas makin tinggi, makin sulit. Nanti tingkat kesulitannya lebih tinggi kalau tinggi kelasnya gitu. Oh gitu. Pak, sekarang ini kan banyak sekali nih tarian kreasi baru, belum lagi tarian-tarian dance modern dan sebagainya. Apakah ada pengembangan ke arah sana juga, Pak? Atau tetap kekeh nih? Pokoknya ini tarian hanya Surakartanan Ya, gitu. Sobokarti nggak mau berubah. Karena kalau kita nggak stay di situ, kalau kita nggak mempertahankan di situ, kita nggak ada nilainya nanti. Tetap kita berpedoman pada tari klasik gaya Surakarta, tetapi juga memperkenalkan gaya yang lain. Ada tari kreasi tadi, Iya. ada tari daerah, Jogja mungkin, Solo, Sunda, Bali. Nah, saya juga mengajarkan itu. Oh gitu. Jadi Bapak juga dituntut untuk bisa menguasai tarian gak hanya Surakartanan saja ya? Ya, apa itu Pak? Kalau Sunda apa? Jaipong begitu? Bisa Jaipong, itu Jaipong itu kan yang udah tadi itu tari daerah ya. Ada tari klasiknya juga ada Sunda itu. Oh, Iya, dia punya juga? iya ada. Oke, baik. Datang dari sana. Siap Pak. Jadi kalau mereka datang di Sanggar Sobokarti nggak salah ya. Oh gitu. Dan itu sanggar tertua di Semarang yang sampai saat ini masih eksis. Banyak sanggar di Semarang yang tinggi sekali tapi pada akhirnya Tumbang. sekian tahun tumbang banyak. Kenapa Pak mereka tumbang? Ya nggak tahu itu nggak tahu itu faktor apa nggak tahu, tapi Sobokarti tetap sampai sekarang eksis dan sekarang makin banyak muridnya. Pak, kalau kita cermati itu kehidupan kesenian di kota Semarang ini kalau dibandingkan dengan kota yang lain seperti Solo itu kan non sewu agak tertinggal begitu ya. Tetapi Sobokarti justru bisa hidup di kota Semarang. Ya gitu. itu. Nah ini apa ini Pak resepnya ini Pak? Ya pertama-tama mungkin manajemen ya mungkin ya. Di Sobokarti itu kan bukan sebuah sanggar komersial, bukan komersial ya, tapi sebuah sanggar yang bergerak di bidang sosial. Jadi bahkan iuran siswa pun tidak setinggi sanggar yang lain. Di sanggar yang lain ada yang 100
lebih, ada yang 200 lebih sebulannya. Sobokarti hanya 50.000 satu bulan dengan 8 kali pertemuan. Itu sangat murah sekali. Oh iya, murah sekali Pak. Iya. Berarti saya daftar ya Pak? Oh harus. Saya tunggu setiap Selasa jam 5 sore dan Minggu jam 9 pagi. Itu yang kelas dewasa. Ada lagi yang Minggu dengan hari Jumat. Ada lagi Minggu dengan hari Sabtu. Minggu dengan hari Rabu. Jadi beda-beda kelas. Oh begitu. Iya. Kalau untuk kelas yang lainnya seperti Pranoto Coro dan sebagainya itu juga ini Pak, tempatnya juga di situ latihannya? Di Joglo Utama di dalam dan biasanya mulai dari malam, jam 8 malam. Oh oke. Jadi setelah kegiatan tari selesai, mereka ada kegiatan itu di dalam Joglo Utama. Oke baik. Pak, monggo lo ini diunjuk. Wah, lah tadi saya sebelum ini saya udah minum. Waduh, saya udah mendahului. Wah, soalnya ini minuman yang saya suka. Oh ya, saya juga suka Pak ini Pak. Ini teh wuh, wah. Ini apa? Jawa asli ini. Iya Pak. Iya. Kayak teh ya. Iya teh. Iya iyalah Pak. Bapak ini suka bercanda. Nah ini lumpia Pak ini. Lumpia. Makanan khas Semarang. Indonesia. Semarang ya. Ada lagi mungkin tahu khas Semarang makanan selain lumpia? Wingko. Wingko itu iya Semarang. Artinya banyak dijual di Semarang. Tapi sebetulnya wingko itu dari kota Babat. Oh begitu. Oh iya, Babat itu Jawa Timur. Makanya disebut wingko Babat. Ada juga yang di Semarang menjadi khas Semarang, ada Bandeng. Bandeng Juwono. Nah, padahal di Juwono, tapi Semarang justru bisa menjual lebih dari Juwono. Kalau lumpia ini asli, lumpia. Ada lagi yang paling yang asli, tahu pong. Tahu pong itu dari tahu. Itu makanan khas Semarang. Oh, makanan khas Semarang. Yang sekarang justru banyak orang yang tidak menjual. Tahu pong, lumpia ini asli Semarang. Tapi yang lebih moncer ini ya Pak ya? Ya. Lumpia. Oke, Lumpia nggak apa-apa ya ini. kita agak ngobrolnya agak kemana-mana dikit tentang makanan. Pak, tentang balik lagi Sobokarti Pak ini. Saya tertarik banget. Soalnya dulu waktu kecil saya pernah belajar tari Pak. Di sekolahan, sanggar? Enggak di sana. Jadi orang tua kasih saya kursus gitu, kursus tari. Jadi waktu itu saya lahir di Semarang. Sampai usia 4 tahun, setelah itu pindah ke Kabupaten Wonogiri karena Bapak pindah tugas di sana. Saya mulai dikursuskan itu tari di Wonogiri. SMP Pak. Ya, kalau Wonogiri memang dekat Solo ya, jadi kota budaya. Ya. Klasik juga latihannya, tari klasik. Klasik juga, betul. Sama seperti Sobokarti. Nah, kalau di Semarang ini kan ada Gabang Semarang, Pak. Ini diajarkan juga nggak sih di Sobokarti? Di Sobokarti tidak, tetapi banyak siswa Sobokarti yang belajar tentang Gabang Semarang. Dan kami juga, karena mereka kepingin latihan Gabang Semarang, kami ajarkan juga Gabang Semarang. Oh begitu. Ada dua kan, ada musik Gabang Semarang dan tari Semarangan. Jadi yang paling banyak ya latihan tari Semarangan. Ya. Kalau perkembangan tari di Kota Semarang ini sendiri dari tahun ke tahun ini bagaimana? Ada banyak antusiasme masyarakat untuk mempelajari atau trennya itu flat aja atau ada kenaikan atau bahkan ada penurunan, Pak? Kalau saya melihat justru naik. Tahun kemarin pada ulang tahun Semarang, kita seniman Semarang sudah mencoba menari tari Semarangan ribuan. Iya, ada berapa itu? 24.000 penari Semarangan digelar di sepanjang Jalan Pemuda. Wow. Luar biasa ya. Terus setiap ada lomba-lomba atau festival tari, selalu setiap kecamatan pasti mengeluarkan. Di situ bisa dilihat bahwa tari itu berkembang di Semarang. Diminati. Dan berkembang ya. Karena tari itu di samping menjadi hobi juga bisa juga menjadi pekerjaan. Oh begitu Pak? Oh contohnya saya. Saya itu seniman, dulu hobi, tapi sekarang menjadi pekerjaan sampai sekarang dan menghasilkan. Bapak di Sobokarti sudah berapa lama? Sejak lahir saya. Jadi lahir ceprot sudah di situ. Karena dulu bapak saya menjadi guru tari di Sobokarti. Oh gitu. Nah,
bertempat di Gedung Subakti. Dan pada saya lahir juga di situ. Nah, jadi saya sejak lahir di situ. Setiap hari, Mbak, yang saya lihat, yang saya makan, yang saya dengarkan itu kesenian Jawa. Jadi saya nggak mungkin meninggalkan kesenian Jawa. Setiap hari itu saya darah daging ya, Pak ya? Ya, sudah. Pak, kalau mau belajar apa itu namanya kesenian atau belajar tari lah ya, itu sebenarnya membutuhkan bakat atau semua orang sebenarnya bisa menari? Awalnya dulu memang orang mengatakan bakat. Karena mungkin zaman dulu orang mengajarkan secara global. Global itu guru menari, murid menirukan di belakang. Tetapi perkembangannya, sekarang ada metode tari, metode mengajar, itu ada beberapa metode ya. Nah, metode itu kalau diterapkan, menjadikan latihan nari itu mudah. Jadi saya sekarang bisa tanamkan bahwa latihan nari tidak perlu bakat. Pasti bisa. Begitu ya? Saya tanggung. Asal saya yang ngajar. Enggak, artinya semua yang sudah punya metode itu pasti bisa. Karena metodenya ada global, ada keungsuran, ada hitungan, ada gespeck, banyak sekali metode itu. Yang ini kalau untuk peminat lebih banyak usia anak-anak atau dewasa, Pak? Yang paling banyak memang anak-anak. Anak-anak? Ya, dari SD, SMP itu paling banyak. Tapi di tempat kami SMA sampai dewasa banyak juga. Karena mungkin sudah cocok ya dengan tempatnya, nyaman dengan gurunya. Nah, jadi mereka pada waktu latihan ya sampai sekian lama di situ. Kalau sejauh ini support pemerintah kota setempat terhadap Sobokarti bagaimana, Pak? Ada sih secara ini ya, secara moral ada. Ya, mereka sangat memperhatikan. Bahkan sering ada juga festival yang diadakan di Sobokarti. Nah, tujuannya untuk mengangkat Sanggar Sobokarti. Ada festival pedalangan itu diadakan di Sobokarti. Untuk memperkenalkan Sobokarti ke khalayak umum. Lebih memperkenalkan di sana. Oke, baik. Sobokarti setiap tahun itu kan sering ikut lomba-lomba kayak tari Semarangan gitu, dan nggak pernah kalah. Selalu dapat juara. Wah, luar biasa. Iya. Sampai tahun kemarin itu masih Sobokarti yang pegang. Itu tingkat apa, Pak? Biasanya lomba-lomba yang diikuti? Umum sih sebetulnya, umum. Tetapi ada juga yang lomba tingkat SD ada, SMP ada, SMA ada, umum juga ada. Kami semuanya bergerak di sana. SD juga ada yang banyak yang menang, SMP juga ada, yang umum juga menang. Pak, untuk saat ini kan ada ketakutan ini bahwa generasi muda itu lebih mencintai budaya-budaya luar, seperti misalnya mereka lebih suka nge-rap daripada belajar nyinden misalnya. Mereka lebih suka K-pop daripada tarian Indonesia atau tarian Jawa begitu. Nah, kalau menurut Pak Toto gimana? Saya nggak khawatir. Gitu ya. Karena yang itu ada masanya. Lihat aja K-pop. Berapa lama K-pop ada di Indonesia, dan tumbang nanti paling muncul lagi, tumbang lagi gitu. Tapi tari Jawa sudah berapa ratus tahun ada. Masih eksis. Bahkan ya, makin lama, makin ke depan, kesenian Jawa, terutama tari Jawa itu akan menjadi barang yang eksklusif. Justru eksklusif. Semakin banyak orang meninggalkan, semakin eksklusif. Contohnya, orang minta saya untuk nari pada waktu itu, saya masih muda ya, nari Taronsih. Saya bisa kasih harga sekian juta, dan dia pasti mau. Emang mau nanggap K-pop itu, nari gitu-gitu, 1 juta aja sudah ratusan aja mesti pada nggak mau. Adanya gratis soalnya. Tapi tari Jawa dijual menjadi mahal, karena tidak semua orang bisa, ya kan? Nah, di Jakarta itu sudah eksklusif. Orang punya kerja, ada wideng itu. Tadi kesenian Jawa ini ditampilkan, ini mahal sekali. Cucuk Lampa tahu? Iya. Yang mengantar manten masuk itu sudah jutaan harganya. Iya kan? Okay. Hanya bekerja 10 menit. Iya, karena eksklusif ini menjadi tadi. Eksklusif, iya. Oke, baiklah. Jadi nggak perlu khawatir kita ya, Pak, terhadap generasi muda. Pasti tetap hiduplah kesenian. Dan ada aja. Mereka masuk SD, di sekolahan diajarkan kesenian. Untuk menjadi lebih baik, dia akan latihan di sanggar, gitu kan? Nah, jadi asal pemerintahnya masih ada pelajaran
kesenian atau budaya gitu, kita tenang aja masih jalan. Kecuali dilarang, nah itu aja. Selama tidak dilarang, kita pasti menjadi hebat lah. Pak, pernah nggak sih ada murid asing gitu, maksudnya dari luar negeri untuk belajar kesenian? Dulu pernah saya punya murid dari California, cewek, ikut saya selama 6 bulan. 3 bulan pertama memang saya kesulitan tentang bahasa. Oh begitu. Karena dia masuk ke Indonesia tanpa bisa bahasa Indonesia, tapi dia nekat aja masuk ke Indonesia. Dia belajar tari atau apa ini? Bahasa tari dan pakai bahasa Tarsan. Tapi lama-lama saya sedikit belajar bahasa Inggris, dia juga belajar bahasa Indonesia, akhirnya bisa. Dan anehnya, dia hanya mau latihan tari asik. Ada beberapa murid saya yang dari luar negeri, itu bahkan pada waktu dia pulang ke luar negeri tidak hanya membawa kesenian Jawa, dia juga membawa suami Jawa juga. Oh gitu. Iya. Oh, baiklah. Jadi mencintai keseniannya dan ini ya, humannya. Iya. Baiklah, Pak Toto, kalau ngobrol tentang Sobokarti ini boleh diceritakan era kejayaan dari Sobokarti, Pak? Sobokarti mengalami, gimana ya? Kalau dibilang kejayaan sampai sekarang sih masih jaya juga ya. Oh, tapi ya kalau era kejayaan itu mungkin nih kalau semuanya maju itu sekarang tahun 80-an ya. Oh. Itu sering Sobokarti di bidang karawitan itu sering menjadi juara karawitan se-Jawa Tengah. Tarinya juga begitu. Kalau sekarang sih yang paling menonjol agaknya ya baru tari. Karawitannya masih agak sedikit ya biasalah, stagnan gitu. Tapi kalau masalah kejayaan sih sampai sekarang masih jaya kok. Luar biasa, amin, Iya. amin, baik. Semangat Mbak, yang penting semangat. Oh sip. Nah, jangan Mantap. salah ya, Ya. pelatihnya banyak, tapi semuanya tidak mengandalkan honor dari sanggar. Oh, Karena iya? bagi saya, sanggar itu tidak tempat untuk mencari uang, tapi tempat untuk berkreasi. Oh luar biasa. Iya kan? Golek Baik. duit yang jobo. Iya, oh Nah, begitu. Orang melihat Oke. seneng, ditanggap. Iya. Gitu. Baik, luar biasa Pak, menyenangkan Oh, sekali. selalu baik Mbak. Gimana? Oh, selalu baik ya. Iya. Ini sepertinya kebersamaan kita sudah di ujung nih Pak, di ujung nih. Kita kena durasi ini. Emang nggak ada tuh wawancara 2 jam itu nggak ada ya? Oh iya, Iya. saya bilang tadi kan romantis Pak kalau ada alunan gendingnya. Ya, monggo Pak. Oke Pak, ini tambah lagi nih, monggo disampaikan prestasi dari Sobokarti bisa disampaikan agar pemirsa ini tahu gitu, Sobokarti itu nggak kaleng-kaleng ya kan. Monggo Pak. Tadi sudah secara implisit sudah saya singgung ya. Jadi terutama di bidang tari ya, tari. Karena saya mengampu di tari. Jadi setiap tahun banyak anak-anak Sobokarti selalu mengikuti lomba tari se-Kota Semarang atau se-Jawa Tengah, itu selalu mendapatkan juara. Kadang ada juara 2, juara 3, juara 1 gitu. Bahkan dulu pernah anak-anak itu yang anak-anak kelas SD itu mengikuti tari di Borobudur tingkat Jawa Tengah, itu dapat juara 2. Wow. Jadi Sobokarti selalu setiap tahun, setiap lomba Sobokarti selalu dapat. Oke. Dan belum di samping itu juga pentas-pentas di berbagai kota, di berbagai tempat, job ataupun diminta untuk membuka acara di mana begitu kan. Itu Sobokarti sangat sering. Makanya muridnya betah di sana karena kegiatannya banyak sekali. Gitu ya, jadi Iya. full kegiatan. Iya. Pak, saya dengar juga ada banyak yang ini alumni dari Sobokarti yang masuk ke perguruan tinggi terkemuka untuk Wah, banyak sekali. Yang sekarang, dari dulu udah banyak sekali yang di perguruan tinggi, terutama di bidang seni ya. Kalau sekarang, yang tahun-tahun ini, yang saya catat itu ada 1 di Jogja,
ISI jurusan tari, namanya Harel. Ada juga yang di Gajah Mada itu namanya Taruna. Ada juga di UNES itu ada beberapa ya, ada Fajri, ada Vicky, ada Vinka, ada beberapa. Oh, di Jogja ada satu lagi di UNY itu ya, namanya Nanda. Itu banyak. Jadi mereka mengembangkan tarinya tidak cukup hanya di sanggar, tapi secara akademik dia pengen lebih. Mungkin nanti dia lulus kembali ke Sobokarti mengalahkan gurunya mungkin. Tapi saya suka. Kalau ada murid lebih dari saya sangat bangga sekali. Membanggakan ya, Bisa Pak. saya ajak untuk bergabung di Sobokarti kan Luar gitu. biasa untuk membangun Iya, Sobokarti untuk dan membangun membangun Sobokarti. kesenian di Kota Iya. Semarang dan Jawa Tengah. Oke. Pak Toto, terima kasih sekali atas ilmunya. Saya sudah banyak diajari tadi gerakan-gerakan. Saya mengingatkan saya kembali ke masa silam, ke masa saya anak-anak. Semoga kita bisa bertemu lagi ya Pak ya untuk mungkin tema yang lain kesenian. Hati-hati loh kalau ketemu lagi loh. Oh begitu. Biasanya kalau ketemu yang kedua itu jodoh loh. Tadi katanya suruh daftar Pak. Tapi Iya, kan kita udah ketemu. Ya. Artinya jodoh menjadi siswa di Sobokarti. Iya baik. Oke, terima kasih Pak Toto. Ya, demikian tadi pemirsa kebersamaan saya dengan Pak Toto dari Sobokarti, luar biasa sekali. Kaya sekali apa yang sudah beliau sampaikan dan sangat membanggakan. Bagi pemirsa yang menyukai program ini, silahkan subscribe. Jangan lupa juga tekan tombol bintang, like, dan share ya. Oke, sampai jumpa.